Oh, puji Tuhan, haleluya. Ya, saudara-saudara di dalam Yosua Masih Adonai, ya kita bertemu lagi di dalam ya, channel saya. Pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tanggal 20 Januari tahun 2025 ini. Haleluya. Yosua Masih Adonai terus melewati negeri Papua, negeri lukisan tangan Tuhan sendiri, sampai pemulihan total. Pada saat ini apa yang Bapak Yosua lakukan dari hari Sabat kemarin, lalu Minggu, hari pertama Sabat kemarin, yaitu terhitung dari hari Minggu kemarin, hari pertama, sampai kepada hari Senin ini. Apa yang Bapak lakukan, itu yang kami mau sampaikan. Dengan demikian, tema yang saya akan sampaikan di sini adalah berhubungan dengan tema yang kami ambil di sini berhubungan dengan pohon penghalang, pohon berala penghalang percepatan kemerdekaan Papua dicabut. Haleluya. Pohon berala penghalang kemerdekaan Papua dicabut. Telah dicabut oleh tangan Tuhan. Itu tema. Kenapa saya harus ambil ini? Ya, sesuai dengan apa yang Tuhan sedang bawa dan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kami hanya alatnya saja. Yosua sendiri sedang kerjakan, kami kerja satu. Bapak Yosua sedang kerja 9 untuk pemulihan, percepatan dan pemulihan segala sesuatu. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua Masih Adonai. Baik, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dengan demikian kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana Bapa telah mengakhiri bentuk-bentuk pohon berala yang berlapat, tari belala patung berala yang Tuhan sebagai penghalang berkat-berkat rohani asmani di atas tanah Papua. Kami mengucap muji Engkau, muliakan namamu. Terima kasih Bapak, hal ini akan mau sampaikan, biarlah dengan mereka mendengar firman Tuhan ini, maka orang Papua asli lagi tidak pergi lari menyembah kepada ini, tapi mereka lari kepada Engkau Yesus Masih sebagai sumber berkat rohani asmani. Dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam Yosua Masih Adonai. Yosua Masih Adonai adalah sumber berkat rohani asmani bagi kita. Haleluya. Kita lihat di Yohanes 10 ayat 6. Itulah Yohanes 10 ayat 10. Sebab Yosua datang sebab aku datang sebab pencuri datang hanya sebagai mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang sebagai mempunyai dan memperoleh segala kelimpahan. Saudara-saudari terkasih, haleluya, di dalam nama Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani itu berasal dari dan sumbernya itu dari Yosua Masih Adonai. Haleluya. Sedangkan berkat yang ditawarkan oleh iblis kepada Yosua pada waktu Yosua naik di atas gunung bait Yahweh, bait Allah, lalu di hubungan bait Allah diperlihatkan kemuliaan, kemauan, kekayaan. Yosua bilang apa sama iblis? Iblis, hanyalah kau sebab semua kekayaan, kemuliaan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, Tuhan Yahwehmu. Ya, jadi iblis dia menawarkan kekayaan sama Yosua, tapi Yosua dia hardik setan itu supaya setan itu takluk dan tunduk dan berbakti kepada Tuhan Yahweh saja. Kenapa demikian? Karena berkat rohani jasmani itu bukan iblis punya, tetapi itu Tuhan punya ya. Tuhan punya. Abah Yahweh Yosua yang punya. Haleluya. Sehingga sedikit pun Yosua tidak mau menyembah kepada si iblis. Haleluya. Tapi pada akhir-akhir ini banyak orang itu menyembah kepada iblis. Dengan cara praktek kargoisme yang dikembangkan oleh negara-negara Eropa, Amerika dan juga Rusia. Mereka dengan cara menyembah berhala, dengan cara kargoisme, sinkritisme dikembangkan, dan ajaran-ajaran itu dikembangkan. Kemana saja mereka bawa Injil, agama Kristen ke seluruh dunia, termasuk kita di Papua. Ya, salah satu penghalang berkat-berkat rohani asmani di Papua adalah suatu ajaran sinkritisme dan kargoisme yang pernah diajarkan oleh bangsa-bangsa lain kepada orang Papua.
Kita punya tete-tete orang yang pertama terima Injil di atas Papua. Kita punya bapak-bapak orang. Akhirnya mereka hidup dalam praktek penyembahan berhala kepada alam ini. Ini yang mendatangkan kutukan bagi orang Papua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, apakah itu ditulis dalam firman Tuhan dan itu dilarang? Kita lihat firman Tuhan. Ya, Hosea 4:13-15. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan di bawah pohon awar, di bawah pohon rimbung, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan bersinah dan menantu-nantu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka bersinah atau menantu-nantu perempuan, sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jika engkau ini bersinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Jika engkau pergi ke Gilgal dan janganlah engkau naik ke Bethawen dan janganlah bersumpah demi Adonai yang hidup. Ulangan 12, 2 dan 3. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerah-daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada ilah huruf kecil mereka, yakni gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah pohon, setiap pohon yang rimbun. Mesbah mereka itu kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu harus remukan, dan tiang-tiang berhala mereka harus kamu bakar habis. Patung-patung patung-patung berhala mereka harus kamu hancurkan, dan semua nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Haleluya. Hal itu terdengar dari Saul, sebab Daud dan orang-orang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adonai Saul dan Gebea sedang duduk di bawah pohon Tamriksa di bukit, dan tombaknya di tangannya, dan semua pegawainya berdiri dekatnya. Haleluya. Ya, saudara, ini terlalu banyak firman Tuhan yang berhubungan dengan pohon-pohon berhala, penyembahan kepada pohon-pohon berhala. Kita lihat salah satunya, saudara-saudari terkasih, sebelum ini saya uraikan ini. Haleluya. Jadi setiap praktek yang mendapat kekuatan dari kuasa gelap, dari mado, dari hantu, dapat berkat dari hantu dengan cara menyembah kepada hantu, dapat berkat dari dari hantu, dari setan, dari Molok, dari apa saja, dewa, dewi, itu ujung-ujungnya itu pencuri, menuju neraka, membinasakan. Hal ini yang pernah ditawarkan sama Yeshua HaMashiach Adonai waktu Yeshua setelah puasa. Iblis membawa dia ke padang gurun untuk dicobai, dan Yeshua mengalahkan iblis itu. Iblis menunjukkan kekayaan kemuliaan dunia ini, tetapi Yeshua berkata, "Enyalah kau iblis dari hadapanku, karena haleluya, dan engkau harus turut menyembah dan berbakti kepada Tuhanmu saja." Haleluya. Kita lihat di Yohanes 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kau datang mempunyai segala kelimpahan. Nah, ini salah satu praktek pengajaran yang berhubungan, yang berkembang, pengetahuan itu berkembang di Eropa, yaitu di Inggris, di Belanda, di Amerika, di Jepang, di Arab, di Roma, di Asia, di Amerika. Jadi negara-negara yang berdiri dengan kekuatan-kekuatan kargoisme, kekuatan-kekuatan okultisme, kekuatan-kekuatan ini dia berkembang di sana. Dalam ekspansi penjajahan koloni mereka itu sudah banyak mereka ajarkan itu, sambil membawa kebenaran Alkitab Kristen. Mereka juga menyebarkan ajaran-ajaran ini. Yang pertama masuk di daerah-daerah baru itu adalah pastor-pastor daripada pastor antropolog, sosiolog yang berhubungan dengan sinkritisme dan kargoisme. Ya, demikian pula yang kita alami di atas Papua. Bapak-bapak kita, tete-tete pernah diajar oleh mereka dengan pengetahuan-pengetahuan. Mereka pura-pura menyebarkan agama Kristen, sementara dalam ajarannya mereka mengajarkan tentang bagaimana menyembah berhala kepada, berjalan di dalam kuburan, berjalan bagaimana bersemadi kepada pohon, kayu, dan alam-alam kubur. Dari dalam kubur itu, alam itu akan keluarkan kekayaan, terus dari dalam mulut-mulut ular keluarkan kekayaan, dan itu memang sudah diajarkan hampir seluruh di tanah Papua. Sampai tadi pagi tanggal 20 Januari tahun 2022, Tuhan singkapkan rahasia ini. Ya, dalam Rogos Langlema saya memberitahukan, saya bersaksi dalam Rema, ya,
dari hari Sabat kemarin, dari hari Sabat itu, ya Tuhan membawa kami punya teman doa di Jayapura. Haleluya. Dalam penglihatan itu mereka melihat bahwa ada orang dalam penglihatan itu ada orang membawa manik-manik, lalu manik-manik itu pergi ke pohon yang besar, di situ mereka masukkan manik-manik itu dalam sebuah mulut. Dilihat itu, diperlihatkan mulut itu mulut ular. Lalu ular itu dia giling manik-manik itu, dia keluarkan. Dari satu manik-manik bisa banyak. Tuhan bilang itulah praktek bagaimana orang-orang Barat itu mengajar orang Papua menyembah berhala dengan cara bawa manik-manik, kulit bia, batu, dan lain-lain, babi. Supaya bawa satu babi, nanti dia keluarkan banyak babi dengan permintaan bahwa akan ada macam, saya kasih kau kasih saya. Ini praktek-praktek ini sudah diajarkan, saudara-saudara, dan itu yang diperlihatkan kemarin hari Sabat. Nah, teman kami di Kaimana juga, di Kaimana di sana, tim doa kami di Kaimana, mereka pada hari Sabat mereka didatangi oleh teman mereka. Lalu dari temannya kami punya tim ini kan mereka dengar suara Tuhan, firman Tuhan langsung dari Logos Lema Tuhan. Itu yang mereka sampaikan, tapi yang baru datang dari teman mereka ini, dia menyampaikan firman itu sudah ada, kita tinggal uraikan firman itu saja. Ini yang berperdebatan. Sementara mereka berdebat, ada anak-anak mereka lihat penglihatan bahwa itu ibu yang datang itu dia mempunyai moyang mereka itu dulu memegang ular, lalu ular itu dengan kuasa ular itu lawan tongkat Musa. Diperlihatkan begitu kemarin hari Minggu. Lalu saya bilang ini kita potok, nanti kita kerja di hari Senin. Tadi pagi baru saya dibawa oleh mimpi. Puji Tuhan, dari dalam mimpi itu saya lihat itu ada ular, tapi ular itu dia bilang itu ular itu mau diusir keluar karena orang bawa ular masuk dalam rumah. Ular mau usir keluar, tapi ular itu dia bicara, dia bilang besok baru saya keluar. Mimpi itu kami cari tahu di dalam doa. Kami masuk ke cari tahu begini. Tuhan bilang itu dulu Belanda, terus misionaris Belanda di Roma, Eropa, masuk Papua itu. Di tempat kota-kota tua, orang misionaris pertama yang mendatangi kota pertama, umpamanya di daerah Mewo itu di Idege, Wakaite, di Mewo. Kalau di daerah Wamena itu di kota Wamena, di Woma. Kalau di Biak, terus Jayapura, itu di Napri sana. Kaimana, nah itu tempat-tempat kota-kota tua itu. Tuhan perlihatkan bahwa itu rahasia neraka di mana mereka bersekutu dengan alam penguasa di situ. Lalu orang-orang asli di situ tuh diajar bagaimana berhubungan dengan alam itu supaya mereka bawa kulit bia, babi, terus manik-manik untuk mereka masukkan ke dalam mulut babi, mulut ular di situ. Lalu ular itu dia giling, dia bikin sulap, lalu dia keluarkan. Lalu dari 1 bisa dapat 10, dari 9. Nah, seperti itu. Praktek itu diajarkan oleh kaum misionaris dan juga orang-orang koloni-koloni pertama yang masuk di Papua ini. Tuhan bilang begini. Begitu. Itu maksudnya apa? Tuhan bilang itu mengajar orang Papua pada zaman itu supaya mereka semakin bodoh. Supaya orang Papua semakin mati dalam kemiskinan. Supaya orang Papua itu cepat mati habis. Praktek ini sampai hari ini orang Papua banyak yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan itu. Mereka percaya selalu dengan alam. Tuhan dan alam. Padahal alam itu kan diciptakan oleh Tuhan. Yang harus sembah itu Bapa di surga, pencipta langit dan bumi. Tapi karena ajaran itu sudah diajarkan turun-temurun, orang menganggap bahwa alam itu juga punya kekuatan kuasa sehingga orang takut kepada alam. Nah, ini yang tadi baru Tuhan memberitahukan kami rahasia itu. Lalu waktu kami berdoa masuk di kota tua di Idege. Jadi kota tua untuk seluruh pedalaman Papua itu ada di Idege Wagaite 1 sini. Tadi waktu Tuhan bawa kami itu ada alam di bawah. Itu dimasukkan kulit bia dalam mulut ular itu, dia olah lalu dia keluarkan banyak. Kami berdoa itu bagaimana? Nah, karena Belanda ada orang Belanda yang ajar seperti itu, membuat satu marga dengan marga lain itu berkelahi untuk baku rampas kekayaan alam itu.
Alam yang dari ular punya, dari setan ular punya, dari madau punya, dari hantu punya. Tuhan kasih tahu seperti itu. Lalu tadi itu yang bikin kamu mati banyak itu. Orang banyak mati-mati di IDG, di Wagete, di Tigi, di Mewo, Dogiai, Pandiai, Mewo itu salah satunya itu Tuhan bilang itu. Jadi bangsa-bangsa lain yang masuk di Papua ini, bangsa-bangsa pendatang itu semua penyambut dan suwangi terbang dong masuk untuk menghabiskan orang Papua karena jalan lewat penyembahan berhala kepada alam ini tinggi. Nah, Tuhan kasih tahu begitu. Jadi waktu tadi kami berdoa itu Tuhan bakar itu. Alam-alam itu, ular apa semua itu tadi dibakar. Dan mulut-mulut ular semua ditutup, dibakar. Haleluya. Lalu kami masuk berdoa lagi tanya Tuhan. Tuhan bilang begini. Itu telah menjadi satu pohon berhala. Tian berhala. Pohon berhala, tian berhala yang memang sedang disembah oleh suku-suku. Ada 7 suku di Papua, wilayah adat. Yaitu Mepago, Lapago. Jadi Mepago dia berpusat di ini. Di Idegre Wakaite Tinggi Mewah Papua. Sedangkan Lapago dia berpusat di Kota Wamena di Woma. Sedangkan itu di yang tinggi punya itu tadi Tuhan bilang itu pohon berhala batu. Pohon batu berhala. Atau disebut dengan Mogopia. Pohon patung pohon berhala. Yang dari Jayapura punya itu di Napri itu pohon manik-manik. Pohon manik-manik. Terus pohon ular itu yang ada di wilayah Bombera itu pohon ular ada di Kaimana. Kota Tua Kaimana. Terus ada pohon kulit bia itu di antara Biak dan Serui. Terus ada pohon babi itu di Wamena. Jadi itu ada 4 pohon berhala. Itu merupakan tempat-tempat berhala yang membuat Tuhan marah. Tuhan membuat Tuhan macam najis. Tuhan melihat itu rasa jijik. Bapak di surga lah jijik untuk mendekati orang Papua karena pohon-pohon berhala itu sudah ada. Yang dibangun oleh kaum-kaum misionaris pada zaman-zaman dahulu. Nah, kenapa terjadi begitu? Dulu orang Papua itu tidak ada mas kawin. Mas kawin itu dibawa masuk oleh orang-orang Cina, orang-orang Eropa, Belanda, Amerika, ya. Jadi kalau di Wamena yang terkenal itu adalah mas kawin itu babi. Itu karena itu dibuatkan oleh ajaran orang-orang Eropa. Terus di Jayapura itu dengan manik-manik dan juga kampak, batu. Kalau di daerah Orame itu dan ada suku Mepago ini ada 7 suku itu terkenal dengan kulit bia. Bege. Sedangkan daerah-daerah lain itu juga ada alat-alat mas kawinnya seperti daerah pantai rata-rata itu piring batu, piring dari Cina. Dari Sorong itu budaya-budaya itu dari timur punya itu Tuhan bilang itu membuat sampai orang banyak perkawinan dengan alat-alat berhala ini membuat sampai pertumbuhan penduduk di Papua itu kurang itu salah satunya itu dibuat oleh bangsa-bangsa juga. Bangsa-bangsa penjajah. Tuhan memberitahukan seperti itu saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Hamasiah Adonai. Jadi tadi kami berdoa. Bagaimana cara untuk kami harus selesaikan satu persatu dari pohon-pohon berhala itu tersebut. Lalu Tuhan bilang begini. Kamu harus berdoa dulu yang di Jayapura. Waktu kami berdoa yang di Jayapura itu. Tuhan cabut itu pohon ini. Pohon manik-manik ini. Berjenis-jenis manik-manik itu adalah pohon. Itu Tuhan bilang itu. Dulu moyang-moyang Jayapura itu marga-marga dong pergi menyembah kepada pohon itu lalu mengeluarkan manik-manik banyak. Manik-manik itu digunakan untuk mas kawin. Itu didikan koloni-koloni Belanda dan Inggris dan Eropa. Nah itu pohon berhala itu dibawa ularnya dengan dia punya pohon berhala dicabut 1 kali dibakar dalam api neraka. Tuhan perlihatkan itu dalam api yang menghanguskan. Setelah itu Tuhan bilang berdoa yang di Tigli. Waktu kan berdoa di daerah Sukume itu dia bermarkas itu di Mia sana. Di daerah Tage di Mia. Di bawah batu peradaban. Di atasnya itu ada pohon batu. Pohon batu. Yang disebut dengan Mogo Pia itu. Mogo itu batu, Pia itu kayu. Jadi pohon berhala. Pohon batu berhala ini tadi dicabut. Waktu Tuhan cabut itu dari bawah itu dia mengikat. Jadi begitu api Tuhan turun itu. Batu-batu yang kuat itu dia menjadi macam kapur begitu.
Dia menjadi macam kapur-kapur baru dia turun ke bawah. Langsung digulung dan dilipat dan digaksi meleleh di bawah. Luar biasa. Itu kedua. Yang ketiga itu, Tuhan suruh bawa kami selesaikan dari kulit biak sana, dari serui biak. Di kulit biak, di serui biak itu tadi Tuhan cabut dia punya pohon mele, pohon mele ayah biak, mele biak. Ya, pohon kulit biak yang di biak itu Tuhan cabut Tuhan bakar satu kali. Lalu kami masuk lagi yang dari Kaimana punya. Kaimana punya itu pohon ular. Itu Tuhan bilang pohon ular dia bikin sampai kuat mereka lawan kuasa Tuhan melalui tongkat Musa. Tongkat Musa itu mereka lawan dengan pohon ini sudah. Pohon ular yang ada di Kaimana itu. Tadi Tuhan cabut pohon ular itu dari bawah bumi. Papua ini cabut naik, itu bakar satu kali musnahkan. Lalu Tuhan bawa kami, lalu kembali ke Wamena. Wamena baru Tuhan bilang begini, itu cabut pohon babi itu. Pohon babi di Wamena itu waktu dicabut itu Tuhan bilang begini, babi-babi inilah yang darah babi dan taring babi ini ya. Dia mempunyai taring, inilah yang bikin rusak Taman Eden. Taring babi inilah yang telah mencukul kebenaran. Taring babi inilah yang telah merusak bait Salomo di Papua. Tadi Tuhan bilang begitu. Lalu Tuhan mulai cabut itu pohon babi itu dari Wamena itu. Mulai cabut naik itu semua dibakar. Semua dibakar, semua dimusnahkan, lalu dibakar dan dimusnahkan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua, Amasya, Adonai. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, kenapa sampai koloni Belanda itu mereka lakukan seperti itu? Lalu kami berdoa supaya cabut dong punya alam begini. Tuhan perlihat dong punya alam itu seperti ini. Dong punya alam itu seperti nenek tua yang kakinya pincang karena tadi sudah dibakar jadi yang lain. Nenek sihir tua yang seperti kakinya pincang dia jalan itu malaikat turun tangkap baru dimusnahkan baru dibakar baru. Semua bentuk-bentuk pengajaran kutukan itu dikembalikan ke Eropa sana, ke Roma sana, ke Amerika sana. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Amasya Adonai. Kita harus patut memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan karena Dia baik. Haleluya. Nah, jadi waktu tadi kami berdoa itu, Tuhan cabut semua, Tuhan musnahkan semua, lalu Tuhan bilang begini, pohon-pohon berhala, tiang-tiang berhala, tugu-tugu berhala, inilah yang menghambat berkat rohani dan berkat jasmani. Ini dia yang menghalang. Kalau itu dia tetap ada itu, lewat itu bangsa-bangsa lainnya bergerak dalam ilmu kargoisme, sinkritisme, ilmu penyamun, swangi. Dari luar Papua masuk ke Papua itu, penyamun-penyamun yang sedang masuk di Papua, nanti dong kerjasama untuk kasih habis kamu orang Papua. Tuhan bilang begitu. Jadi hari ini sudah dihabiskan, sudah dimusnahkan, sudah diruntuhkan. Yang demikian itu. Kalau tidak itu nanti dong pakai target. Umpamanya orang Sulawesi bawa racun yang kasih makan dalam nasi kuning langsung orang mati. Itu pun mereka lihat lewat dong punya mata alam itu dong lihat orang yang targetnya siapa. Oh orang ini. Nanti mereka bubukan racun hijau seperti hijau begitu orang makan langsung satu kali mati. Nah itu Tuhan bilang itu dari barang itu dari Sulawesi. Iya. Jadi itu baru satu contoh, belum lagi yang lain-lain saya belum bicara di sini. Terlalu panjang kalau kita uraikan bongkar rahasia durhaka neraka ini. Haleluya. Untungnya hari ini Tuhan masih sayang sama orang Papua. Sekarang orang Papua ini stop jangan berkata bilang alam. Alam ini dia kuat, alam itu dia hargai. Saya takut kepada alam. Ini apa orang takut kepada alam? Haleluya. Sedangkan firman Tuhan berkata kepada Yesua berkata kepada iblis, engkau harus tunduk dan berbakti kepada Tuhan Yahwehmu saja. Haleluya. Yang membeli manusia itu bukan iblis, setan atau alam. Yang membeli manusia itu Tuhan Yesua, Amasya Adonai. Tuhan bilang begini, sebenarnya Bapak itu sudah taruh berkat rohani jasmani untuk dinikmati oleh orang Papua duluan, moyang orang Papua duluan dulu. Tapi moyang orang Papua duluan dulu itu mereka membelakangi Tuhan. Baru mereka menyembah kepada alam.
Itu yang membuat berkat-berkat yang ada di Papua itu dinikmati oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain yang berjalan dalam 5 kekuatan kargoisme. Satu itu mereka berjalan dalam alam kargoisme, alam sadas, alam kubur, alam binatang air, dan alam katulistiwa. Ya, jadi sebuah kekayaan Papua itu dicuri oleh bangsa-bangsa yang bergerak seperti itu. Itu membuat orang Papua itu tidak dinikmati ini. Ya, dan itu yang Tuhan bilang, salah satu yang menjadi faktor penghalang di mana pembebasan politik lokal Papua Merdeka ini dihalangi, itu itu menjadi penghalang tidak merdeka pada waktu itu karena bangsa lain itu don't tahu. Bangsa-bangsa Eropa, Amerika, Roma yang bergerak dan don't tahu. Makanya don't ikat orang Papua dengan ajaran yang tidak benar, dengan ilmu sinkritisme, kargoisme. Lalu dong masuk ke bawah, masuk agama-agama Kristen dari Romawi punya, Eropa punya, Amerika punya untuk membodohi orang Papua. Orang Papua tidak betul-betul tidak mengenal pekerjaan Roh Kudus, betul-betul tidak mengenal kebenaran firman Tuhan baik-baik. Nah, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, ini yang saya harus sampaikan, dan Bapak Yeshua HaMashiach Adonai suruh menyampaikannya sehingga orang Papua itu jangan lagi menyembah kepada dan mengandalkan kekuatan alam. Nanti pabrik akan keluar dari sana, senjata akan keluar dari sana, nanti saures akan keluar dari sana, nanti babi-babi keluar dari Madou. Kau pergi menyembah babi, tetap Madou dia keluarkan babi kulit bia. Sebentar dia balik antam ke dia minta kamu. Ini namanya tumbal. Ajaran tumbal ini yang terbesar untuk Indonesia itu dia ada di Gunung Kawi di Jawa Tengah. Banyak dalam politik, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, itu dan DPR dan lain-lain. Itu mereka pergi ke Gunung Kawi, mereka menyembah berhala dan mereka bikin tumbal-tumbal. Banyak partai yang sudah terlibat dalam praktik tumbal ini. Ada partai-partai Golkar, ada partai-partai Gerindra, ada partai-partai yang sedang bergerak ini. Nah, ini merupakan suatu merupakan orang meminta kekuatan dan berkat dari kekuatan setan, kekuatan alam, kekuatan kargo. Ini yang bahaya, ujungnya menuju neraka. Firman Tuhan bilang begini, engkau memiliki seluruh dunia, tapi kalau engkau kehilangan keselamatan, engkau tidak memiliki Yesus, maka engkau akan kehilangan kehilangan surga untuk masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Ini masalahnya, saudara-saudari terkasih. Makanya Yohanes 10:10 bilang, pencuri datang hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Kamu kira itu, banyak orang berpikir itu mungkin Yesua itu tidak punya kekayaan. Kita pergi ke dukun, kita pergi ke setan, kita pergi ke Madou, baru nanti kasih kekayaan. Ini salah pengajaran, salah firman yang diajarkan oleh orang-orang Eropa, Amerika. Ini sebenarnya tidak boleh. Banyak orang mau jadi ini itu, pergi ke dukun ini, orang pintar itu, pergi ke berhala, pergi lagi bunuh babi di pohon ini, kayu ini. Ini yang sebenarnya tidak boleh. Orang tidak sadar hari ini kematian banyak di atas mewah suku Me. Itu orang tidak sadar kalau barang satu kena dari barang ini. Berhala-berhala yang dilakukan oleh tete, bapak, moyang-moyang. Ini orang tidak lihat perkara ini. Banyak pastor pendeta tidak lihat perkara ini. Karena apa? Wamena dan lain-lain itu semua. Sebentar kegiatan ini dong pergi potong babi. Sebentar kegiatan ini dong bikin upacara korban, bilang ucapan syukur dengan babi. Siapa ngajar kamu seperti itu? Itu semua pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Ucapan syukur yang sebenarnya adalah pujian penyembah di hadapan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ini saya memberitahukan dengan tegas oleh dorongan Roh Kudus. Karena Bapak Yahweh suruh memberitahukannya supaya bertobat dan tidak boleh lagi ada praktek-praktek. Mari kita pergi ke gunung ini dapat senjata dari sana. Atau kita pergi ke ini. Kamu orang Papua itu darah orang Israel, darah kebenaran. Itu bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan punya cara. Mereka yang belajar yang dari lain-lain. Kita orang-orang Papua harus belajar dari Alkitab, kebenaran firman Tuhan yang dilarang-larang. Yang dilakukan. Saudara-saudari, supaya percepatan. Kamu lihat orang Papua hari ini hampir satu persatu sedang habis di mana-mana. Karena praktek ini, wamena melalui peperangan nyata-nyata sudah mulai habis satu persatu. Kita lihat daerah suku Me, melalui ilmu suwitan, banyak orang mati kiri kanan, melalui racun dalam makanan dan lain-lain. Sedang orang mati kiri kanan. Ya,
Salah satu yang Tuhan minta untuk kita harus bertobat dari, kalau praktik-praktik kalau sudah mulai bertobat dari hal ini, Tuhan akan jauhkan semua ilmu suitan kah, Tuhan akan jauhkan semua sakit penyakit kah, Tuhan akan jauhkan semua kemiskinan, kebodohan. Haleluya. Terakhir itu Tuhan bilang begini, haleluya. Kalau itu semua kamu jauhkan, haleluya. Macam sekarang orang menyembah bikin pohon beringin, lalu orang menyembahnya. Ini praktek-praktek ini Tuhan bilang tidak boleh dilakukan lagi. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, ya, haleluya, untuk percepatan Papua merdeka secara rohani dan jasmani, memperberkat rohani, segera harus bertobat cepat. Haleluya. Itulah yang sehingga pada saat Bapak sudah melakukan, Bapak sudah mencoba menyelesaikannya, mari kita berbalik dan percaya kepada Yeshua Amasya Adonai. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yeshua Amasya Adonai. Kami sudah berdoa, akan percaya Bapak, apa yang kami minta doa percaya katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Hamba sudah sampai ke kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapak orang-orang asli Papua dari suku wilayah 7 wilayah Bapak, 6 suku Israel yang tersebar di 7 wilayah-wilayah Bapak, di wilayah Papua Tengah, Papua ini, Kepulauan Papua ini, mereka Bapak hidup takut Engkau di atas negeri ini. Mereka meninggalkan alam ini dan mereka berbalik kepada Engkau Yeshua Amasya Adonai. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara terkasih. Puji Yesus.